cerdas. Kembali lagi bersama podcast KPU Kabupaten Bulungan. Hari ini hadir bersama kita Bapak Asmadi selaku Ketua DPC P3 Kabupaten Bulungan, hadir untuk memberikan sebagian daripada sosialisasi kepada teman-teman pemilih cerdas. Nah, teman-teman pemilih cerdas, saya sapa dulu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat Bang ya. Jadi saya panggil Abang aja nih. Iya. Bang Asmadi ini ya. Jadi podcast ini kita persiapkan dan kita mengundang semua parpol yang ada di Kabupaten Bulungan. Betul. Jadi ini bentuk, tapi pada dasarnya ini bentuk sosialisasi juga kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui gitu. Nah, Bang, jadi Bang Asmadi ya, ini kalau kita bicara dengan P3 ini kan sangat luar biasa ya, dinamika dan perkembangan P3 khususnya di Kabupaten Bulungan. Tentunya ada beberapa fenomenal yang ada di P3. Nah, mungkin salah satunya ini Bang, saya ingin mengulas tentang gimana sih sejarahnya P3 yang ada di Bulungan ini seperti apa, supaya teman-teman pemilih cerdas juga mengetahui bahwa P3 itu memang hadir dan berperan serta khususnya mencerdaskan masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Mungkin apa Bang bisa disampaikan ke cerdas? Kalau dari awal mungkin saya belum bisa ceritakan di sini karena saya bergabung di P3 itu di tahun 2006 yang lalu, dan sebelum itu masih diketuai oleh Pak Haji Darwin. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa P3 itu sempat menjadi kekuatan besar yang khusus di Kabupaten Bulungan. Bahkan itu kan kami pernah menjadi unsur pimpinan. Nah, jadi jika orang melihat bahwa P3 ini mungkin kritis di akhir pemilu yang 2019 yang lalu, tapi kami sendiri di internal P3 menyampaikan bahwa jangan melihat hasil yang sekarang, tapi kita atau P3 dulu pernah besar di Kabupaten Bulungan ini. Kita pernah menjadi unsur pimpinan 2 kali di DPR, menjadi ketua DPR pernah, menjadi wakil ketua DPR juga pernah, dan kita tidak pernah kehilangan kursi setiap ke pemilu. Dan P3 itu setelah berperan aktif kepada masyarakat khususnya di pertanian, perikanan, sesuai sama backgroundnya kami Partai Islam, kami selalu mendekat ke pesantren-pesantren yang ada khusus di Kabupaten Bulungan. Jadi cukup menarik. Jadi pada dasarnya itu proses dinamika yang ada di P3 itu bahwa memang sempat berapa kali menduduki unsur pimpinan. Betul. Bahkan wakil pimpinan. Itu di tahun berapa Bang kira-kira? Kurang lebih tahun 2000, kalau tidak salah saya ya, Pak Darwin saya tidak ingat karena saya belum di situ. 14 ke 19 ya kalau tidak salah. 2014 yang lalu itu 2016. 2014 itu ya, kan Pak Haji Faisal, itu sempat duduk menjadi wakil ketua DPR. Itu berapa kursi kemarin P3? 3 kursi. 3 kursi. Iya. Oke, 3 kursi. Oke, sekarang di perjalanan ini tersisa berapa kursi? 1 kursi. 1 kursi. Ya. Jadi artinya teman-teman pemilih cerdas P3 ini di tengah gempuran partai-partai besar gitu ya, partai-partai baru itu mampu berkompetisi dan mampu bertahan meskipun hanya tersisa 1 kursi. Dan ini menjadi sangat menarik begitu ketika kita nanti melihat di pemilu 2024 Bang ya. Nah, ini juga perlu begitu. Nah, teman-teman ini pemilih cerdas ini juga ingin mengetahui Bang begitu. Kira-kira dalam internal begitu ya, mungkin internalnya P3 sendiri dalam menyongsong pemilu 2024 ini apa kira-kira Bang? Strategi lah, saya ini paling to the point begitu. Yeah. Strateginya P3 ini bagaimana untuk memenangkan pemilu 2024? Mungkin pemilih cerdas juga tahu ingin apa nih kira-kira nih.
Ya, strateginya bagi kami biasa-biasa aja Pak, karena kami DP3 ini dan saya sebagai pimpinan partai tidak mau mengajak teman-teman di dalam itu terlalu berlebihan. Cuman kami punya strategi, kuncinya saya bilang kita kompak, sepaham, dan tidak boleh ada berkelompok-kelompok di dalam internal. Selama saya bergabung di P3 ini, saya sudah mempelajari. Oh, ini sebabnya kita pernah besar dan tiba-tiba kita pernah kecil kayak gini. Dan itu saya sudah di dalamnya. Apa penyebabnya kita besar dan apa penyebabnya kita tiba-tiba tersisa satu kursi ini. Satu kursi. Jadi strategi kita ke depannya untuk mengembalikan hasil kita yang dulu, kita di internal harus kompak, solid, dan semangat. Nah, itu kunci bagi kita untuk merebut kembali atau mengambil kembali hasil yang seperti yang dulu. Yang dulu. Jadi ingin apa? Kembali meraih kesuksesan Bang ya, di pemilu sebelum. Nah, sekarang kita ini ingin mengetahui begitu, apa sih pandangan P3 khususnya terkait dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Bulungan, terkait dengan pembangunan apa dan sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disikapi atau disampaikan begitu ke teman-teman pemilih cerdas terkait perkembangan mungkin pembangunan, ya, banyak bidang yang boleh disampaikan gitu. Kira-kira apa? Harapan kami DP3 itu pemerintah daerah khusus Kabupaten Bulungan itu lebih meningkatkan lagi perhatiannya kepada masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan. Kalau pembangunan saya rasa sudah cukup. Saya P3 sudah puas. Kan ada beberapa titik kelihatannya jalan udah rusak. Pemerintah daerah cepat dia punya proses. Satu aja yang saya harap, kepala daerah kita ini kan fokusnya saya lihat ini di sektor pertanian. Itu harapan saya lebih ditambahkan lagi tingkatnya perhatiannya kepada masyarakat khususnya di kelompok sektor pertanian, karena kita tahu pertanian ini di Bulungan ini perlu perhatian dari pemerintah daerah, dan tidak lupa juga jangan ketinggalan itu sektor perikanan. Banyak anggota orang-orang kita di daerah-daerah itu mengeluh terkait dengan hasil nelayan mereka, hasil jual mereka, mungkin itu. Ya, jadi menarik begitu, Pak. Sekelas Partai P3 itu melihat perkembangan ya pembangunan yang ada di Bulungan khususnya di sektor perikanan dan pertanian. Nah, mohon izin Bang, ini sekarang P3 ini sekretariatnya di mana ya Bang ya? Sekretariat DPC P3 Kabupaten Bulungan ini di Rawapayau. Jalan Jalarai, simpan yang masuk ke Rawapayau. Ya. Yang di pinggir jalan itu masih Bang ya? Oh iya, oke. Jadi menarik sebenarnya. Yang dari besar menjadi kecil yaitu proses bagian dinamika. Tinggal bagaimana penerapan strateginya aja sebenarnya ini nanti untuk menyosong pemilu 2024. Nah, selain itu Bang, tadi sudah sampaikan nih harapan terhadap pembangunan yang ada di Bulungan. Nah, harapannya terhadap kami nih Bang selaku penyelenggara gitu. Karena memang biar bagaimanapun partai politik ini adalah mitra dan juga daripada peserta pemilu. Nah, tentunya kami ya teman-teman pemilih cerdas juga selaku penyelenggara juga tentunya harus membangun komunikasi dan mitra yang baik, karena suksesnya pemilu itu karena adanya kerjasama begitu, komunikasi. Nah, harapannya nih sebagai parpol dan nanti menjadi peserta begitu, harapannya kepada kami nih selaku penyelenggara ini apa gitu Bang kira-kira? Ya, pastinya harapan kami KPU Kabupaten Bulungan itu kedepannya lebih baik lagi. Harapan kita juga di partai politik ini antara partai politik dan pihak penyelenggara selalu menjalinkan komunikasi silaturahmi supaya ada kedekatan. Nah, harapan kami lagi ya KPU Kabupaten Bulungan kedepannya untuk sebentar lagi kita kan 2024 akan menghadapi pemilu lagi. Ya, harapan kami partai politik KPU itu lebih transparan lagi, lebih terbuka lagi, dan berperan aktif sebagai penyelenggara pemilu yang akan datang. Itu harapan kami.
Oke, ya, jadi cukup luar biasa ya pesannya kepada kami selaku penyelenggara. Nah, bicara tadi pemilu 2024, saya minta beberapa poin Bang tentang target nih kursi di pemilu 2024 P3. P3. Ya, tidak salah kira-kira kan kami sebagai peserta partai politik khususnya di P3 ini berharap dan berkeinginan itu paling sedikit 3 kursi, kalau boleh itu 4 kursi, dan pengen lagi kembali menjadi unsur pimpinan lagi kembali. Tidak salah. Tapi kami tidak mau sombong, tetapi kami dengan berserta teman-teman di internal berusaha kembali ke zamannya suksesnya P3. Suksesnya P3. Jadi luar biasa ini rasa optimisme yang memang perlu dirawat dan dijaga begitu. Baik itu selain daripada P3, partai manapun tentunya memiliki rasa optimisme yang tinggi gitu. Karena memang pemerintahan itu memang dibangun selain daripada unsur eksekutif juga ada unsur legislatif. Ya. Itu sudah menjadi hal yang hukum, sehingga penguatan kedua lembaga ini menjadi penting. Karena DPR juga, parpol juga memiliki fungsi kontrol. Nah, harapan kita partai-partai sehat dan pemerintah juga akan menjadi sehat, sehingga demokrasi pembangunan pemerintahan itu menjadi lebih baik. Saya kira itu sangat luar biasa. Nah, kalau itu tadi bagian daripada target Bang ya pemilu 2024. Nah, kira-kira tadi sudah disampaikan tentang persiapan internal untuk menyongsong pemilu 2024. Nah, tadi di 2000, sekarang sudah kita berada di 2022 Bang. Betul. Nah, tentunya ada proses dalam menyambut tahun 2022 itu kira-kira evaluasi Bang. Nah, saya berbicara evaluasi nih. Kira-kira apa nih yang bisa dievaluasi dari perjalanan pemilu di Pileg di 2019 hingga menyongsong pemilu untuk persiapan pemilu 2024. Nah, kira-kira evaluasi apa yang akan dilakukan? Tadi sudah berbicara strategi. Nah, sekarang saya berbicara tentang evaluasinya Bang secara kelembagaan ini untuk persiapan pemilu 2024 ini apa Bang? Khususnya maksudnya di partai politiknya? Di partai politiknya. Ya, evaluasinya pertama kami harus mempersiapkan dulu atau 2002 ini segera ini kami akan menyusun dulu susunan caleg-caleg kami, persiapan kami ini segera, dan evaluasinya kami akan mencari kader-kader yang untuk maju di legislatif yang 2024 yang akan datang, yang punya potensi suara yang lumayan, dan kami tidak akan mengambil suara-suara yang sekedar pelengkap, terutama yang khususnya perempuan. Karena kadang-kadang karena terjepitnya aturan 30% perempuan, akhirnya mungkin ya, saya tidak ngomong partai yang lain, kami mungkin menyimpan hanya formalitas. Kali ini saya tidak mau. Keterwakilan perempuan juga harus bisa meraup suara yang sama dengan calon dari laki-lakinya. Itu evaluasi kami. Nah, terus selanjutnya mungkin kami akan sesegera mungkin itu membentuk perlatihan saksi. Karena pengalaman kami di pemilu itu yang sering bermasalah itu di saksi. Betul. Saksi-saksi ini kami tidak mau terlambat lagi. Karena yang saya waktu itu belum menjadi ketua, dan saksi itu saya sendiri yang tangani. Saya sudah merasa bagaimana susah menangani saksi. Kali ini saya tidak mau kecolongan lagi di situ. Mungkin itu dulu. Ya, jadi menarik sebenarnya Bang Asmadi ini saksi dalam berproses akhirnya menjadi ketua DPC Bang ya. Jadi ada pengalaman sehingga beliau kedepannya memang fokus untuk penanganan saksi begitu, sehingga nanti saksi itu akan memahami tentang pola kerjanya nanti. Terutama itu datanya itu. Ya itu, sehingga data itu menjadi hal yang sangat menarik begitu, dan mungkin saja persoalannya bukan hanya di P3, di partai-partai lain juga mengalami ini. Bahkan
Jangankan di apa, kita mungkin kalau di penyelenggara mungkin KPPS gitu. KPPS. Kita selalu membintek juga agar bisa memberikan perlakuan yang adil dan sama ke semua parpol gitu Bang ya. Jadi sekarang nih komposisinya nih Bang Asmadi ini selaku ketua DPC. Kalau sekretaris siapa sekarang Bang? Sekretaris sekarang Imam Bokori. Kebetulan beliau sekarang aktif duduk di DPR, perwakilan dari kami. Untuk bendahara? Bendaharanya Ibu Nurjana. Oh gitu. Ini komposisi struktur baru ini prolegnas apa nih? Muscap, Muswil atau Kompercap nih? Musyawarah cabang. Musyawarah cabang. Dan itu disusun, struktur kepengurusannya itu disusun oleh formatur. Ya, hasilnya hasil formatur. Itu tanggal berapa itu Bang? Tahun berapa itu kemarin Muscapnya? Tanggal 16, 17 di bulan 11 yang lalu. Bulan 11 yang lalu. Jadi pengurus-pengurus yang memiliki pengalaman dan tentunya dengan rasa optimis yang tinggi untuk menyongsong pemilu 2024 dengan strategi program-program yang sudah disampaikan tadi, saya kira harapan kita ke depan ini semua parpol maupun P3 itu mampu memberikan citra dan nuansa baru yang ada di Kabupaten Bulungan sehingga nanti bisa memberikan warna-warna pembangunan yang lebih baik untuk menyongsong pembangunan Bulungan yang lebih bagus ke depannya maupun iklim-iklim demokrasi. Saya kira teman-teman pemilih cerdas sampai di sini, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan share podcast KPU Kabupaten Bulungan.